menunggu maghrib. Insyaallah kita akan mempelajari ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu ini adalah ilmu yang mempelajari keadaan suatu kata ketika dia berada dalam sebuah kalimat. Nah, ilmu nahwu ini penting untuk kita pelajari, terutama yang ingin bisa membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab. Nah, untuk rujukannya kita menggunakan kitab Al-Ajurumiyah karangan Imam Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sonhaji, atau kita kenal dengan Imam As-Sonhaji. Nafanallahu wa iyyahu bi'ulumihi. Baiklah, karena ilmu nahwu ini adalah ilmu yang telah seperti yang telah kami sebutkan tadi, adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan suatu kata ketika dia berada dalam sebuah kalimat atau ketika dia menjadi sebuah kalam. Maka pelajaran yang pertama kita pelajari adalah tentang al-kalam wa aqsamuhu, atau kalam dan bagian-bagiannya. Kalam dan bagian-bagiannya. Nah, di dalam pelajaran ini kita akan mempelajari ta'riful kalam, kemudian aqsamul kalam, kemudian alamatu kulli nau'in min aqsamil kalam. Baiklah. Yang pertama ta'riful kalam atau pengertian kalam indan nahwiyin menurut ulama nahwu. Nah, pertama kita baca matannya dulu ya, matan kitab Al-Ajurumiyahnya. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi kalam dia adalah al-lafzu, sebuah lafaz, al-murakkabu yang murakkab, al-mufidu yang mufid, bil wad'i dengan wad'. Nah, jadi sesuatu disebut kalam apabila dia adalah sebuah lafaz yang murakkab dan mufid dan juga dengan wad'. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama, al-lafzu. Dia harus sebuah lafaz. Apa itu lafaz? Al-lafzu adalah as-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Lafaz adalah suara yang terdiri atas beberapa huruf hijaiyah. Nah, contohnya doroba. Doroba ini ketika saya katakan doroba, ini merupakan suara yang keluar dari mulut saya, yang mana suara tersebut terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Do, ro, ba. Nah, karena lafaz ini adalah saut atau perkataan, maka tidak termasuk ke dalamnya tulisan atau isyarat. Nah, kemudian ada juga suara yang bisa dipahami tapi tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Contohnya suara trompet, suara klakson atau bel dan lain-lain. Maka tidak termasuk lafaz karena tidak terdiri dari susunan huruf-huruf hijaiyah, walaupun itu semua bisa dipahami. Nah, kemudian apakah doroba ini sudah bisa kita katakan sebagai kalam? Belum, karena masih ada unsur lain yang harus terpenuhi, yaitu al-murakkabu. Apa itu murakkab? Al-murakkabu artinya ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Artinya apa yang tersusun dari dua kata atau lebih. Jika kita katakan doroba saja, ini hanya satu kata, maka belum termasuk kalam. Harus kita susun sehingga menjadi harus kita susun terdiri dari dua kata. Contohnya kita tambahkan lafaz aliyun. Doroba aliyun. Doroba telah memukul siapa? Aliyun. Nah, doroba aliyun. Nah, ini sudah tersusun dari dua kata. Apakah doroba aliyun ini ya, lafaz ini, susunan lafaz ini sudah disebut sebagai kalam? Masih ada unsur yang ketiga, yaitu al-mufidu, yang harus dipenuhi. Apa itu mufid? Mufid adalah ma'afada faidatan yahsunus sukutu 'alaiha minal mutakallimi wassami'i. Jadi apa yang memberikan faidah di mana as-sukutu 'alaiha atau diamnya atas faidah tersebut adalah baik.
dari mutakalim ataupun yang mendengar. Artinya susunan lafaz tersebut harus memberikan suatu faidah. Ketika faidah itu berupa pemahaman yang jelas, pemahaman yang sempurna, sehingga al-mutakalim atau sami atau yang mendengar itu akan menjadi diam atas faidah tersebut. Kenapa diam? Maksudnya diam di sini adalah dia tidak bertanya-tanya lagi karena sudah benar-benar paham maksud dari lafaz tersebut. Atau kita sebut di sini memberikan faidah berupa pemahaman yang sempurna dan jelas, di mana pembicara dan pendengar itu menjadi terdiam, dalam artian dia puas karena sudah paham, sehingga tidak perlu bertanya-tanya lagi atau menunggu lagi penjelasan selanjutnya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua di sini, doroba Aliyun, telah memukul Ali. Apakah susunan lafaz ini sudah mufid atau belum? Ketika seorang menyebutkan doroba Aliyun, telah memukul Ali, maka orang yang mendengar pasti belum puas dan masih ingin bertanya-tanya, apa yang dipukul Ali, ya kan? Kejadiannya sudah jelas, doroba, telah memukul. Pelakunya sudah jelas, Aliyun. Tapi kemudian ada yang kurang, apa yang dipukul Ali? Apa objeknya? Apakah orang? Apakah hewan? Apakah tumbuhan atau barang? Nah, ini masih belum jelas sehingga orang mendengar ini tidak terdiam atau tidak puas, ingin bertanya-tanya atau menunggu penjelasan selanjutnya. Maka harus kita tambahkan keterangan tambahan, yaitu objeknya. Doroba Aliyun kalban, telah memukul Ali kalban, seekor anjing. Jadi Ali telah memukul seekor anjing. Jelas kejadiannya, doroba, telah memukul. Siapa yang memukul? Ali, pelakunya Ali. Apa yang dipukul? Kalban, seekor anjing. Nah, ini sudah menjadi lafaz yang murakkab dan mufid. Apakah doroba Aliyun kalban, ini lafaz-lafaz ini adalah sudah bisa kita katakan sebagai kalam? Ternyata masih ada unsur yang terakhir, yaitu bil wad'i. Apa maksudnya bil wad'i? Bil wad'i artinya bil qasdi, atau dengan sengaja. Jadi ada unsur kesengajaan. Kedua, bil wad'il arabi, atau dengan menggunakan bahasa Arab. Karena di dalam ilmu nahwu ini kita mempelajari kalam bahasa Arab. Oleh karena itu, kalam-kalam yang non-Arab itu tidak kita bahas di sini. Maka tidak termasuk ke dalam kalam perkataan orang mabuk, mengigau, gila, dan sebagainya. Karena orang mabuk, orang mengigau, orang gila ini mengatakannya itu tidak dengan bil qasdi, tidak dengan sengaja. Tapi dia tidak sadar mengatakannya. Juga perkataan yang bukan dari bahasa Arab itu tidak disebut dengan kalam yang kita bahas di dalam ilmu nahwu. Baiklah, ini dia kalam. Sekarang aqsamul kalam atau bagian-bagian kalam. Kita baca dulu matannya. Wa aqsamuhu thalathatun, dan bagian-bagiannya itu ada 3. Aqsamuhu ini terdiri dari kata aqsamun. Aqsamun ini jamak dari kismin. Jam'un min kismin. Kism artinya bagian, aqsamun bagian-bagian. Hu ini dhamir atau kata ganti ya, dia kembali ke al-kalam. Jadi aqsamuhu atau aqsamul kalam, bagian-bagian kalam itu ada 3. Maksudnya apa? Tadi kan kita telah mempelajari bahwasanya kalam itu adalah lafaz yang terdiri dari, maksudnya kalam itu kan terdiri dari beberapa lafaz atau kata. Nah, kata-kata tersebut yang menyusun sebuah kalam disebut bagian-bagian kalam. Nah, bagian-bagian kalam atau kata itu terbagi menjadi 3 macam. Apa saja? Ismun, kemudian wa fi'lun, fi'il, dan wa harfun ja'a li ma'nan, huruf yang datang dengan makna atau huruf yang bermakna. Di sini ditambah ja'a li ma'nan. Kenapa? Untuk membedakan antara huruf ini dengan huruf hijaiyah. Seperti al-alif, al-ba, ta, sa, ja, ta. Ta
ta, sa, jim, ha, dan seterusnya itu merupakan huruf hijaiyah yang tidak bermakna. Sedangkan kata, macam-macam kata yang menjadi bagian dari kalam atau bagian penyusun kalam itu huruf yang bermakna. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Aqsamul kalam, bagian-bagian kalam atau anwaul kalimah, macam-macam atau jenis-jenis kata. Pertama ada ismun, kemudian fi'lun, kemudian harfun. Ja'a lima'nan. Pertama ismun. Apa itu ismun? Ismun adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wad'an. Yaitu kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak terkait dengan waktu tertentu. Jadi ismun itu adalah kata yang menunjukkan pada dirinya sendiri. Artinya ketika dia disebutkan secara sendiri, tidak di dalam sebuah kalimat, kita sudah bisa memahami maksudnya. Jadi kita memahami maknanya tanpa harus melihat ke kata sebelum atau setelahnya di dalam sebuah kalimat. Itu adalah ism. Kemudian ism ini tidak terkait dengan waktu tertentu. Contohnya di sini baitun. Lafadz baitun, ketika dikatakan baitun, lafadz ini walaupun dikatakan sendiri tidak di dalam sebuah kalimat, dia menunjukkan sebuah makna pada dirinya sendiri, yaitu rumah. Kemudian kata baitun ini tidak terkait dengan waktu tertentu. Dalam artian rumah di zaman yang lalu, rumah sekarang, dan rumah di zaman yang akan datang tetap disebut baitun. Rumah di zaman yang lalu, baitun. Rumah zaman sekarang, baitun. Rumah yang akan datang tetap baitun. Jadi dia tidak terkait dengan waktu. Nah, berbeda dengan fi'lun. Nah, fi'lun adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bizamanin wad'an. Adalah sebuah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, tetapi dia terkait dengan waktu tertentu. Jadi sama seperti ism, fi'al juga dia menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Ketika disebutkan sendiri, kita sudah memahami maknanya. Jadi kita tidak usah melihat ke kata sebelum atau setelahnya di dalam sebuah kalimat untuk memahami maknanya. Hanya saja perbedaannya, fi'lun ini dia terkait dengan waktu tertentu. Contohnya, zahaba, yadhabu, idhab. Zahaba, yadhabu, idhab ini dia menunjukkan sebuah makna yang sama, yaitu artinya pergi. Hanya saja setiap kata ini, zahaba, yadhabu, dan idhab ini, dia terkait dengan waktu tertentu. Contohnya zahaba, dia menunjukkan makna pergi, tapi terkait dengan waktu pada zaman yang lampau. Atau bisa kita terjemahkan telah pergi. Yadhabu juga menunjukkan makna pergi, hanya saja terkait dengan waktu sekarang dan yang akan datang. Atau bisa kita terjemahkan sedang atau akan pergi. Sedangkan idhab, dia menunjukkan makna pergi. Atau dia ini merupakan kata perintah. Dalam artian dia idhab artinya meminta seseorang untuk mengerjakan pekerjaan pergi di zaman yang akan datang. Berarti dia terkait dengan waktu yang akan datang. Idhab artinya pergilah. Baiklah. Ini adalah fi'lun ya. Jadi dia terikat atau terkait dengan waktu tertentu. Ada yang terkait dengan waktu yang masa lampau, ada yang terkait dengan waktu sekarang atau yang akan datang, dan ada yang terkait dengan waktu di masa yang akan datang saja. Yaitu ini ya, perintah. Nah, oleh karena itu fi'lun bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama fi'lun madhi. Ini jika fi'lun tersebut terkait dengan waktu di masa yang lampau. Contohnya zahaba, telah pergi. Kemudian fi'lun mudhari. Ini adalah fi'il yang terkait dengan masa sekarang atau yang akan datang. Contohnya yadhabu, sedang atau akan pergi. Kemudian fi'lul amri, ini kata kerja perintah, dan dia terkait dengan waktu yang akan datang. Karena kita ketika memerintahkan seseorang untuk pergi, contohnya
otomatis pekerjaan perginya itu dilakukan setelah kita berbicara. Berarti kan terkait dengan waktu yang akan datang. Contohnya idhab atau pergilah. Baiklah, ini adalah fi'lun. Nah, sekarang harfun. Nah, harfun ini berbeda dengan ism dan fi'l. Harfun adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi goiriha. Kata yang menunjukkan makna pada kata lainnya. Artinya, harfun ini tidak bisa kita fahami secara jelas maknanya, kecuali kita harus menyandingkan dia dengan kata yang lainnya dulu di dalam sebuah kalimat. Kalau disebutkan secara sendiri, kita tidak akan tahu maknanya secara jelas. Contohnya, fi ala ila qad. Nah, mungkin banyak dari kita ketika ditanya apa artinya fi artinya di dalam, apa artinya ala artinya di atas. Namun sebenarnya jika disebutkan secara sendiri ini belum tentu artinya fi ini di dalam, ala pun belum tentu artinya di atas. Kita harus melihat dulu dengan kata apa dia disandingkan. Saya kasih contoh di sini. Ada dua kalimat ya, sama-sama menggunakan ala. Yang pertama, al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Yang kedua, ad'u alal zolimin. Saya mendoakan kejelekan atas orang-orang yang zolim. Baiklah, di dalam contoh yang pertama, ala ini artinya di atas. Dia menunjukkan tempat, ya kan, posisi. Sedangkan di dalam contoh yang kedua, ala ini artinya bukan posisi, tapi malah dia memberikan konotasi yang negatif kepada ad'u atau saya mendoakan. Saya mendoakan kejelekan atas orang-orang zolim. Berarti kan beda maknanya ala di sini dan ala di sini. Kemudian contoh lain, qad ijtahadat tullabu wa qad yajtahidul akharun. Telah sungguh benar-benar telah bersungguh-sungguh siswa-siswa itu dan kadang bersungguh-sungguh yang lainnya. Nah, qad di sini yang pertama dia disandingkan dengan fi'il madhi dan yang kedua dia disandingkan dengan fi'il mudhari. Nah, ini berbeda maknanya. Kalau qad yang pertama ketika disandingkan dengan fi'il madhi artinya dia taukid atau penekanan. Artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh telah bersungguh-sungguh. Nah, gitu ya. Kalau qad yang kedua ketika disandingkan dengan fi'il mudhari artinya itu kadang atau mungkin ya. Qad yajtahidul akharun. Nah, sedangkan yang lainnya itu kadang bersungguh-sungguh. Jadi qad di sini dengan di sini beda artinya. Nah, ini adalah harfun. Jadi kita tidak bisa memahami maknanya secara jelas apabila disebutkan secara sendiri. Jadi harus disandingkan dengan kata lain di dalam sebuah kalimat. Nah, ini ada ismun, fi'lun, dan harfun. Ismun ini bisa kita sebut kata benda lah. Kalau fi'lun, kata kerja. Kalau harfun ini seperti di, ke, itu kan kalau di bahasa Indonesia ya. Nah, seperti itu. Kata tambahan atau apa itu. Itu harfun. Nah, sekarang alamatul ismi wal fi'li wal harfi. Tanda-tanda isim, fi'il, dan huruf. Kita baca dulu matannya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Maka ism diketahui dengan khafat, tanwin, dan masuknya alif wal lam. Wa huruful khafdi wa hiya min wa illa wa an wa ala fi rubadan sebagainya. Dan juga salah satu tanda ism adalah huruf khafat. Huruf khafat apa saja? Min, ila, ala, an, dan sebagainya. Kemudian contoh lain, kemudian ciri lain dari ism adalah huruful qasam. Huruful qasam ini huruf untuk sumpah ya. Apa saja? Waw, ba, dan ta. Kemudian wal fi'lu yu'rafu bi qad, sedangkan fi'il itu diketahui dengan qad. Wasin dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'nis sakinati dan ta'nis sukun. Wal harfu ma la yaslu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan sedangkan huruf adalah apa yang tidak cocok, apa yang tidak mungkin bersamanya tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Nah, mungkin untuk ciri-ciri ini ya, ciri-ciri ism, fi'il, dan huruf ini kita
bahas di pertemuan kita selanjutnya, karena sebentar lagi sudah mau maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang salah bisa dikoreksi. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Syukron ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.